menyengsarakan, menyakitkan, penuh kezaliman. Begitulah gambaran tatanan kehidupan di bawah payung barat kapitalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Editorial Kabar Sirkah edisi ke-13 Jumat 24 Desember 2021 dengan tema investasi dalam Islam itu sirkah, bukan pasar saham kapitalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Jumpa lagi dalam editorial Kabar Sirkah edisi ke-13. Insya Allah setiap pekan Kabar Sirkah menyapa kita semua. Sudah 12 edisi berlalu dengan tema tetap fokus pada bidang ekonomi. Beragam dinamika, respon positif dan negatif terhadap kehadiran Kabar Sirkah sebagai kanal digital berbasis ekonomi Islam telah memberikan warna dan semangat tersendiri dalam berkiprah di dunia maya. Pro dan kontra dengan isi konten editorial ini pun bermunculan. Bagi kita ini adalah sebagai indikasi Kabar Sirkah mendapat perhatian umat Islam di tanah air kita ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan responnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada editorial edisi ke-12 yang sebelumnya, kita telah membahas tentang listrik sebagai milik umum, tapi dikelola dan dikuasai dengan konsep kapitalisme oleh oligarki. Kali ini Kabar Sirkah mengangkat tema tentang sirkah sebagai bentuk investasi dalam ekonomi Islam, bukan bursa saham kapitalis. Bagaimana perbandingan dua model investasi ini? Kabar Sirkah akan mengupasnya secara akurat dan mencerdaskan. Berita-berita yang dipublis lebih terkesan sesuai dengan pesanan. Di sisi makro, masyarakat semakin berat menghadapi tekanan ekonomi yang harus dihadapinya. Muncullah beragam cara-cara instan untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk investasi. Tidak peduli cara-cara halal atau haram, yang penting cepat mendapatkan penghasilan. Salah satu cara yang paling diminati adalah investasi di bursa saham, yang dalam hitungan menit bisa mendapatkan profit. Bursa saham sudah pernah kita bahas dalam editorial Kabar Sirkah edisi keempat 22 Oktober 2021 yang lalu. Silahkan dilihat kembali di kanal YouTube Kabar Sirkah. Jika sebuah perekonomian pasar menginginkan agar dapat terus tumbuh dan berkembang, maka akan senantiasa diperlukan adanya investasi modal. Sistem ekonomi kapitalisme telah menjadikan masalah permodalan sebagai ujung tombak pengembangan perekonomiannya. Perhatian terhadap permodalan ini bahkan mengalahkan peran dari dua faktor produksi yang lain, yaitu lahan dan tenaga kerja. Modal atau kapital adalah faktor produksi yang ketiga yang perlu diatur dalam sebuah perekonomian pasar. Oleh karena itu, dalam sesi ini kita akan membahas secara mendalam kaitannya dengan masalah investasi permodalan ini. Pertambahan modal yang diandalkan dalam ekonomi kapitalisme dapat diperoleh dari dua kemungkinan. Pertama, berhutang. Kedua, investasi. Dalam ekonomi kapitalis, skema permodalan dalam bentuk utang diwujudkan dalam bentuk lembaga perbankan yang berbasis ribawi. Sedangkan skema permodalan dalam bentuk investasi mengandalkan lembaga bursa saham yang spekulatif. Lantas, seperti apa bentuk investasi dalam ekonomi Islam? Jawabannya adalah dalam bentuk sirkah. Ya, sirkah. Investasi dalam ekonomi Islam adalah sirkah. Tapi sayang di kalangan umat Islam masih kurang diketahui dan dipahami secara utuh dan mendalam. Apakah sirkah itu? Pengertian sirkah secara epistemologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syarikah yang berarti ikhtilat atau percampuran.
yakni percampuran satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa lagi dibedakan antara keduanya. Selanjutnya, kata syirkah itu digunakan oleh umat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam dunia bisnis. Dalam mendefinisikan syirkah secara istilah syar'i, para ulama berbeda penekanan yang mengakibatkan perbedaan rumusan redaksional. Menurut mazhab Maliki mengatakan, syirkah adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerja sama. Artinya, setiap pihak memberikan wewenang kepada partnernya atas harta yang dimiliki bersama dengan masih tetap berwenang atas harta masing-masing. Menurut Hanabilah, syirkah itu adalah berhimpunnya hak dan wewenang untuk mentasarufkan atau mengelola wewenang aktivitas bisnis tersebut. Sementara menurut mazhab Syafi'i, syirkah adalah eksisnya hak pada suatu bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Lantas, menurut mazhab Hanafi, syirkah itu adalah suatu akad yang terjadi antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Dari definisi-definisi di atas, definisi yang lebih tepat dan jelas adalah definisi dari mazhab Hanafi, karena secara eksplisit dijelaskan hakikat syirkah sebagai akad kerjasama bisnis antara dua pihak, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sementara definisi-definisi yang lain tidak mengarah kepada substansi syirkah, tetapi lebih kepada implikasi syirkah itu sendiri. Hal itu terlihat dari kata kunci yang mereka gunakan dalam mendefinisikan syirkah, yaitu kata hak atau istiqad dan wewenang atau tasarruf. Dalil-dalil syirkah. Adapun dasar syariah konsep syirkah terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma' sahabat. Pertama, dalil Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi, Fahum suraka'u fis sulusi. Artinya, maka mereka berserikat pada sepertiga. Di ayat yang lain pada surat Shad ayat 24 berbunyi, wa inna kasiran minal khulada'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kata al-khulata dalam ayat di atas bermakna orang-orang yang berserikat atau suraka. Kedua, dalil dari al-hadis. Sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim, dan mereka mensahihkan hadis ini. Maksud hadis ini adalah bahwa Allah akan menjaga dan membantu mereka yang berserikat dengan memberikan tambahan pada harta mereka dan melimpahkan berkah pada perdagangan mereka. Jika ada yang berkhianat, maka berkah dan bantuan Allah tersebut akan dicabut. Sabda Rasulullah yang lain juga, yang artinya tangan Allah berada pada dua orang yang berserikat selama tidak berkhianat, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Dalil ketiga adalah ijma'. Para ulama telah berkonsensus atau berijma' membolehkan syirkah.
meskipun ada perbedaan pendapat dalam persoalan-persoalan detailnya. Bagi yang memiliki modal, bisa berinvestasi dalam bentuk syirkah. Sementara bagi yang tidak memiliki modal, tapi mempunyai keahlian mengelola bisnis, bisa bermitra. Sehingga kekayaan itu tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja yang mempunyai modal. Untuk keperluan modal dalam bentuk investasi, maka kita bisa menggunakan akad syirkah. Ada beberapa bentuk syirkah. Akad syirkah yang dapat digunakan adalah akad syirkah yang dapat berperan untuk penambahan atau menanamkan modal dari pihak lain dengan tanpa melibatkan investor tersebut ke dalam aktivitas bisnis syirkah tersebut. Namun, tidak semua akad syirkah bisa digunakan untuk hal ini. Bentuk syirkah yang bisa sebagai investasi ada dua bentuk, yaitu syirkah mudharabah dan syirkah wujuh. Syirkah mudharabah. Syirkah ini disebut juga dengan qirat, yaitu apabila ada badan atau orang dan harta melebur untuk melakukan syirkah. Ada pihak yang memberikan hartanya dan pihak lain tenaganya. Kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Syirkah mudharabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja atau amal, sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal atau mal. Istilah mudharabah dipakai oleh ulama-ulama di Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya dengan istilah qirat. Sebagai contoh, A. Misalnya sebagai pemodal atau sahibul mal memberikan modalnya sebesar 100 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal atau amil atau mudharib dalam usaha perdagangan umum, misalnya usaha toko sembako. Ada dua bentuk variasi dari syirkah mudharabah ini. Pertama adalah dua pihak, misalnya A dan B, sama-sama memberikan kontribusi modal. Sementara pihak ketiga, C, memberikan kontribusi kerja saja. Variasi kedua, pihak pertama, misalnya A, memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus. Sedangkan pihak kedua, B, hanya memberikan kontribusi modal tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah mudharabah. Hukum syirkah mudharabah adalah jaiz atau boleh berdasarkan dalil dari as-sunnah, yaitu takhrir dari Rasulullah SAW dan ijma sahabat. Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasarruf hanyalah menjadi hak pengelola atau mudharib. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasarruf atau pengelolaan. Jika ada keuntungan, dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal. Sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab dalam mudharabah berlaku hukum wakalah atau perwakilan. Sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi karena kesengajaan atau kelalaian dari pengelola atau karena melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemodal. Sementara syirkah wujuh adalah syirkah antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik, di mana mereka dipercaya untuk mengembangkan suatu bisnis dengan modal dari pihak di luar kedua orang tersebut. Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih yang bertindak sebagai mudharib. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Syirkah wujuh juga disebut dengan syirkah ala adziman. Disebut syirkah wujuh karena didasarkan pada kedudukan. Jadi, syirkah adalah bentuk akad bisnis yang bertujuan mendapatkan profit dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.
Jadi bagi kaum muslimin yang mempunyai modal, disarankan oleh syariat untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi syirkah. Rukun dan syarat syirkah. Menurut para jumhur ulama, rukun syirkah ada 3 macam. 1. Pihak yang bermitra atau bersyirkah, disebut dengan akidani. 2. Objek kesepakatan atau maqud alaih. 3. Sigot atau ijab dan qabul. Objek kesepakatan dalam syirkah ini ada 2 unsur, yaitu dana, yaitu modal, dan kerja. Dana atau modal yang diberikan harus dalam bentuk uang tunai. Tapi sebagian ulama yang lain memberikan kemungkinan bila modal berwujud aset perdagangan seperti barang-barang, alat-alat, properti dan sebagainya. Bila hal itu dilakukan, seluruh modal harus dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Partisipasi dan campur tangan para mitra dalam bersyirkah adalah hal yang mendasar. Tidak dibenarkan bila salah satu pihak mengatakan tak ikut serta menangani pekerjaan dalam syirkah tersebut. Kalaupun tidak ingin terlibat langsung, dia harus mewakilkannya pada partnernya. Jadi, jenis usaha yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting karena dalam kenyataan, sering sekali partner mewakili perusahaan untuk melakukan persetujuan transaksi dengan perusahaan lain. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari pihak yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih darinya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan. Sigot atau ijab dan qabul. Tidak ada bentuk khusus dari kontrak syirkah ini. Redaksi akadnya dapat berbentuk ucapan atau tertulis yang menunjukkan perjanjian dan kesepakatan melakukan perkongsian bisnis. Kontrak syirkah ini harus dicatat secara dokumental secara rapi. Perlu juga dalam melakukan syirkah ini, sebelum, selama, dan sudah bersyirkah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan secara serius. Pertama, mengenal secara utuh karakter personality masing-masing pesyirkah. 2. Mempunyai visi misi yang sama. 3. Mempunyai frekuensi atau orientasi yang sama dalam menghadapi permasalahan. 4. Hal-hal yang terkait urusan penting syirkah terdokumentasi dengan baik. 5. Mempunyai pola pikir dan pola sikap yang berdasarkan worldview Islam. 6. Terus-menerus belajar meningkatkan pemahaman terkait ekonomi Islam, baik ilmu dan aplikasi praktisnya. Dengan menerapkan konsep Islam dalam berinvestasi dalam bentuk syirkah, akan memperoleh keberkahan selama syirkahnya berjalan dengan baik dan profesional serta memenuhi hukum-hukum syariat. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mungkin terlaksana 100% selama sistem ekonomi di negeri ini masih menganut sistem ekonomi kapitalisme. Oleh karena itu, hendaknya umat Islam segera menyadari bahwa sudah saatnya kita gencar menawarkan sistem Islam di tengah kuatnya arus sistem kapitalisme yang perlahan-lahan akan runtuh ini. Serta seruan bagi umat Islam yang mempunyai modal, silahkan berinvestasi dalam bentuk syirkah yang bergerak dalam sektor real dan usaha-usaha yang halal, bukan berinvestasi di pasar modal saham kapitalis yang sesungguhnya adalah permainan para kapitalis untuk merampok harta umat Islam. Kenapa umat Islam masih saja terus dengan mudah digiring oleh iming-iming investasi model kapitalis ini?
serta pemahaman dan bersikap tidak kritis menerima begitu saja propaganda investasi yang didasari oleh sistem kapitalisme ini, serta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat? Jawabannya adalah karena sistem ekonomi kapitalisme adalah warisan penjajah yang dipaksakan dan diterapkan sejak masa kolonial dahulu, serta sejak dini umat Islam sudah dibentuk pola pemikiran sekuler melalui pendidikan berkurikulum sekuler, mulai dari bangku sekolah dasar hingga bangku perguruan tinggi. Umat Islam sudah dicuci otaknya dengan doktrin dan pemahaman bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis atau ekonomi, dan mayoritas umat tanpa sadar maupun sadar mengikuti pola kapitalisme ini. Rezim ini sesungguhnya adalah pelanjut dan pewaris penjajah dengan sistem ekonomi kapitalismenya yang sangat membuka lebar dan mendukung praktek-praktek ekonomi haram seperti ini. Akibatnya, umat Islam semakin jauh dari pemahaman Islamnya, bagaimana yang seharusnya sesuai dengan Islam. Sudah saatnya umat Islam sadar dan tidak lagi ikut-ikutan berinvestasi model kapitalisme ini yang jelas-jelas merusak tatanan kehidupan umat Islam. Semoga editorial Kabar Sirkah edisi ke-13 ini membantu memperbaiki pemahaman umat, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Kabar Sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.